apabila keputusasaan akan meruntuhkan kehidupan, maka pengharapan akan membangkitkan masa depan. Hal inilah yang dialami oleh para siswa kelas 6 sekolah dasar 161 di East Harlem, New York pada tahun 1981. Tahun itu sekolah yang berada di bagian yang kumuh dari kota New York tersebut mengundang Eugene Lang, seorang pengusaha dan dermawan yang terkenal, untuk menyampaikan pidato dalam acara wisuda mereka. Semula Eugene Lang bermaksud untuk menyampaikan pidato tentang pentingnya kerja keras dan tidak menyerah kepada keadaan. Namun ketika melihat bahwa semua anak-anak yang akan diwisuda pada hari itu berasal dari keluarga yang kurang mampu, ia sadar bahwa pidatonya tersebut akanlah sia-sia. Ia tahu bahwa sebagian besar dari anak-anak itu selepas dari sekolah menengah tidak akan melanjutkan pendidikan mereka karena orang tua mereka tidak mampu untuk membiayainya. Bukan itu saja, sebagian dari mereka akan mengandung di luar nikah sebelum mereka menyelesaikan SMA. Dan sebagian lagi akan terlibat di dalam berbagai tindak kejahatan. Itu sebabnya Eugene Lang mengubah topik dari pidatonya. Ia bercerita tentang Martin Luther King dan tentang pidato dari tokoh perjuangan hak-hak sipil orang kulit hitam di Amerika Serikat tersebut. Yaitu pidato yang berjudul I Have a Dream. Kemudian ia berkata kepada anak-anak tadi, teruslah bersekolah, capailah pendidikan tinggi. Aku berjanji, kalau kalian meneruskan pendidikan sampai ke perguruan tinggi, maka aku yang akan membayar biaya kuliah kalian. Mendengar janji Eugene Lang itu, anak-anak tadi dan orang tua mereka bersorak-sorai. Segera sesudah itu, Eugene Lang mendirikan yayasan yang diberinya nama I Have a Dream Foundation. Yayasan yang mendampingi anak-anak tadi, menyediakan guru les dan mengajak mereka untuk hidup dalam pola pergaulan yang sehat. 6 tahun kemudian, lebih dari separuh dari antara ke-61 anak-anak tadi meneruskan pendidikan mereka ke perguruan tinggi. Suatu persentase yang luar biasa. Sebab di tahun-tahun sebelumnya, tidak seorang pun lulusan sekolah dasar 161 di East Harlem yang meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Apa yang dilakukan oleh Eugene Lang ini menginspirasi banyak orang. Dan mereka mendukung yayasan yang ia dirikan tadi. Sebagai akibat, tidak kurang dari 16.000 orang anak dari latar belakang keluarga yang miskin dari berbagai sekolah dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena I Have a Dream Foundation. Mereka bukan sekadar memperoleh bantuan keuangan, namun semangat mereka dibangkitkan. Semangat karena mereka mampu memimpikan masa depan yang baru. Sehingga memiliki tekad untuk meninggalkan lingkaran gelap yang selama ini mengungkung hidup mereka. Sekarang mereka melihat bahwa diri mereka memiliki masa depan. Hal ini menunjukkan pentingnya pengharapan bagi manusia. Sebab bila orang hidup dalam keputusasaan, maka mereka tidak akan mempedulikan masa depan. Dan tidak akan merasa bersalah ketika menyia-nyiakan hari esok. Karena toh, menurut pandangan mereka, mereka tidak lagi memiliki masa depan. Pengharapan ini memungkinkan mereka untuk keluar dari spiral keputusasaan yang menyeret dan menenggelamkan hidup mereka ke dalam keruntuhan. Disinilah pentingnya pengharapan bagi hidup manusia. Masalahnya, kemana manusia dapat memperoleh pengharapan? Kalau semua yang ada di sekitarnya, termasuk dirinya sendiri, tidak dapat diharapkan. Disitulah manfaat dari mempelajari kehidupan Rut sebagaimana yang ditulis dalam kitab Perjanjian Lama. Melalui kehidupan Rut, kita dapat melihat bagaimana seseorang dapat tetap hidup di dalam pengharapan, living with hope. Sebaliknya dari hidup dalam keputusasaan, kita dapat hidup dalam pengharapan yang tidak mengecewakan
dan yang akan membuka masa depan yang baru bagi diri kita. Kalau saudara percaya kepada janji Tuhan ini, tulislah kata amin pada kolom komen di YouTube channel yang sedang saudara ikuti. Bukankah banyak di antara kita yang perlu untuk hidup seperti demikian? Yaitu bangkit dari keputusasaan dan berjalan dalam pengharapan yang benar serta menyongsong masa depan yang bersinar. Oleh karena itu, saya mengajak saudara untuk menelaah bagaimana Ruth melihat kehidupannya. Sehingga dengan demikian ia dapat hidup dalam pengharapan. Untuk memperjelas hal tersebut, saya akan terlebih dulu mengajak Anda untuk menelaah pandangan Naomi, ibu mertua Ruth, terhadap kehidupannya sendiri. Dengan memperbandingkan pandangan Naomi dan Ruth terhadap kehidupan mereka masing-masing, kita akan mengetahui kemana kita harus mencari sumber pengharapan yang tidak akan mengecewakan tersebut. Untuk itu, mari kita membaca Rut pasal pertama ayat 19 sampai 22. Rut pasal 1 ayat 19 sampai 22. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Yang dimaksudkan dengan keduanya di sini adalah Ruth dan Naomi, ibu mertuanya. Siapakah mereka? Dan mengapa mereka berdua melakukan perjalanan ke Bethlehem? Sudah saya bahas dalam khotbah saya di minggu yang silam. Khotbah dengan judul Living for the Future. Hidup bagi masa depan. Saudara yang belum mengikuti khotbah tersebut dapat mengaksesnya melalui YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Melalui uraian firman Tuhan itu, saudara akan belajar tentang bagaimana menentukan arah kehidupan yang benar. Sehingga Anda dapat menyongsong masa depan yang baru bagi kehidupanmu. Secara singkat, saya jelaskan siapakah kedua mereka. Naomi adalah seorang perempuan yang mengikut suaminya dengan meninggalkan Bethlehem karena bahaya kelaparan yang sedang menimpa wilayah Israel. Dan mereka berpindah ke tanah Moab. Di sana, di Moab, suami Naomi dan kedua anak laki-lakinya meninggal dunia. Sehingga tinggallah Naomi beserta kedua orang menantunya yang adalah perempuan-perempuan Moab. Suatu hari, Naomi mendengar bahwa bahaya kelaparan di Israel sudah berakhir. Oleh karena itu, ia mengambil keputusan untuk kembali ke Bethlehem, kampung halamannya. Semula kedua orang menantunya, Orpa dan Ruth, berjalan mengikut dirinya. Namun akhirnya hanya Ruth yang mengikut Naomi ke Bethlehem. Sedangkan Orpa kembali ke rumah orang tuanya di Moab. Di dalam kalimat pertama ayat 19 tadi ditulis bahwa sekarang tibalah Naomi dan Ruth di Bethlehem. Kita lanjutkan pembacaan kita. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai selai. Apabila dalam khotbah saya minggu yang lalu, yaitu yang berjudul Living for the Future, hidup bagi masa depan, kita melihat perbandingan di antara dua orang ipar, yaitu Orpa dengan Ruth. Hari ini kita akan melihat perbandingan antara seorang ibu mertua dengan menantunya, yaitu Naomi dengan Ruth.
Apabila hidup Orpa dan Ruth menggambarkan life direction atau arah kehidupan yang bertolak belakang, maka sekarang sikap Naomi dan Ruth menggambarkan life perception atau pandangan tentang kehidupan yang berbeda. Sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam khotbah saya minggu yang lalu. Orpa adalah orang yang hidup dengan melangkah mundur ke belakang. Stepping backward. Sedangkan Ruth adalah orang yang bergerak maju ke depan. Moving forward. Alhasil, akhir kehidupan mereka juga berbeda. Sekarang, melalui perbandingan antara sikap Naomi dengan Ruth, kita dapat melihat dampak dari persepsi atau wawasan. Dalam hal ini persepsi tentang Tuhan terhadap pengharapan dalam hidup manusia. Yang pertama, persepsi yang keliru terhadap Tuhan akan menimbulkan keputusasaan. Saya ulang, persepsi yang keliru terhadap Tuhan akan menimbulkan keputusasaan. Hal ini terlihat dengan jelas dalam diri Naomi. Ia memandang Allah sebagai pribadi yang kejam dan tak berbelas kasihan terhadap umatnya. Hal tersebut terungkap dalam jawaban yang ia ucapkan kepada penduduk Bethlehem. Ketika mereka melihat Naomi berjalan pulang ke kampung halamannya dan bertanya, Naomi kah itu? Di ayat 20 dan 21, ia menanggapi pertanyaan tersebut seperti demikian. Rut pasal 1 ayat 20 dan 21 dikatakan demikian. Yang Maha Kuasa, kata Naomi, telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Artinya ketika ia meninggalkan Bethlehem pindah ke Moab, ia membawa banyak harta. Tetapi dengan tangan yang kosong, Tuhan memulangkan aku. Sekarang aku kembali ke Bethlehem dengan tangan yang kosong. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Dalam hal ini yaitu kematian dari suami dan kedua anaknya. Kata-kata Naomi yang merupakan cerminan dari pandangannya tentang Tuhan ini merupakan jawabannya terhadap pertanyaan yang biasa disebut orang sebagai teodisi. Teodisi artinya adalah pertanyaan tentang mengapa Tuhan mengizinkan hal yang buruk terjadi. Saya ulang, pertanyaan tentang mengapa Tuhan mengizinkan hal yang buruk terjadi. Pertanyaan yang sering muncul dalam hati orang ketika yang bersangkutan sedang menghadapi kesukaran. Di saat seperti itu orang mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kalau Tuhan penuh dengan kasih, mengapa ia membiarkan manusia menderita? Pertanyaan yang kedua, kalau Tuhan berkuasa, mengapa ia membiarkan manusia mengalami kesengsaraan? Nampaknya dalam menghadapi kedua pertanyaan teodisi tersebut, Naomi memilih untuk mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya Allah adalah pribadi yang berkuasa, namun ia tidak mengasihi umatnya. Itu sebabnya walaupun seharusnya ia mampu menolong keluarga Naomi di Moab, namun dengan sengaja Allah melakukan banyak hal yang pahit kepada Naomi dan mendatangkan malapetaka terhadap dirinya. Alhasil, persepsi atau pandangan terhadap Tuhan tersebut mengakibatkan Naomi hidup dalam keputusasaan. Ia memandang bahwa tidak ada lagi masa depan bagi dirinya. Atas alasan itulah, seperti yang telah kita pelajari minggu yang lalu dan yang dicatat dalam Rut pasal 1 ayat 11 sampai 13. Naomi menyuruh kedua orang menantunya, yaitu Orpa dan Rut, untuk pulang ke rumah orang tua mereka masing-masing. Di ayat 12 ia berkata sebagai berikut. Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku. Penggalan kalimat atau frasa. Seandainya pikirku ada harapan bagiku. Menunjukkan Naomi memandang bahwa bagi dirinya tidak ada harapan.
Oleh sebab itu ia berkata, seandainya. Singkat kata, Naomi berada di dalam keputusasaan. Keputusasaan karena ia memandang bahwa keadaan di sekitarnya sangatlah sukar. Dirinya dalam keadaan tak berdaya. Dan Allah bersikap tidak peduli, bahkan menentang dirinya. Hal ini membuktikan bahwasanya pandangan atau persepsi yang keliru tentang Tuhan akan menimbulkan keputusasaan. Keputusasaan atau hidup tanpa pengharapan yang mengakibatkan orang terjerumus ke dalam sikap apatis dan kepahitan. Dua hal itulah yang mewarnai kehidupan Naomi. Apatis dan pahit hati. Apatis artinya ia tidak lagi memiliki daya juang dalam hidupnya. Alias yang bersangkutan hidup menyerah kepada nasib. Sikap apatis tersebut terungkap dalam kalimat yang ia utarakan kepada penduduk Bethlehem. Dan dicatat di ayat 21 sebagai berikut. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong, Tuhan memulangkan aku. Naomi memandang bahwa sekarang tangannya berada di dalam keadaan yang kosong. Artinya tidak ada lagi kemampuan bagi dirinya untuk berjuang bagi masa depannya. Itulah sikap yang apatis alias menerima nasib. Sikap yang tentunya akan menjerumuskan orang ke dalam keruntuhan. Keadaan seperti itulah yang dilihat oleh Viktor Frankl. Seorang neurolog dan psikiater keturunan Yahudi dari Austria yang dijebloskan ke dalam kamp konsentrasi Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Di situ ia kehilangan istri, kedua orang tuanya, dan bayi yang dikandung oleh istrinya. Suatu hari di kamp konsentrasi tersebut, ia melihat seorang tahanan yang berada di dalam keadaan putus asa. Sedemikian berputus asanya yang bersangkutan, sehingga orang itu tidak bersedia untuk bangun dari tempat tidurnya. Pagi hari, ketika semua tahanan harus berbaris untuk melakukan apel di halaman, orang tersebut tetap tidak bersedia meninggalkan tempat tidurnya. Para tahanan yang lain mencoba membujuk dirinya, namun ia tetap bergeming. Ketika pengawal kamp konsentrasi datang dan mengancam yang bersangkutan agar segera bangkit dan mengikuti apel, orang ini bersikap tidak peduli. Walaupun diancam dengan berbagai cara, ia tetap meringkuk di tempat tidurnya dan tidak mau bangkit dari situ. Di saat itu, Viktor Frankl mengambil kesimpulan bahwa semua hal dapat diambil dari diri manusia. Namun ada satu hal yang tidak boleh ia biarkan hilang dari hidupnya, yaitu pengharapan. Dengan berpegang erat-erat pada pengharapan, Viktor Frankl dapat melewati penderitaan yang sangat luar biasa yang ia alami di kamp konsentrasi Nazi Jerman. Dan di kemudian hari, ia menjadi salah seorang psikiater yang paling terkemuka di dunia. Memang tidak sedikit orang yang hidupnya dalam keadaan mogok karena ia terjerumus ke dalam keputusasaan. Potensi yang ada dalam dirinya terbuang dengan sia-sia. Karena ia merasa bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan dalam bentuk apapun juga. Atau seperti yang diistilahkan oleh Naomi tadi. Yaitu sebagai hidup dengan tangan yang kosong. Alhasil sikap yang apatis oleh karena keputusasaan ini akan menghancurkan masa depan yang bersangkutan. Lebih lanjut, keputusasaan ini juga akan menimbulkan kepahitan. Hal itulah yang ada dalam diri Naomi sebagaimana yang tercermin dalam jawaban yang ia utarakan kepada penduduk Bethlehem. Dan dicatat di ayat 20, yaitu katanya, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Sedemikian pahit hatinya. Sehingga ia mengganti namanya dari Naomi menjadi Mara. Mara yang artinya yaitu
pahit. Bayangkan, seorang yang memberi nama kepada dirinya sendiri sebagai si pahit, menunjukkan betapa pahit hatinya dari yang bersangkutan. Dalam hal ini yaitu kepahitan kepada Tuhan. Sehingga Naomi berkata, katanya seperti yang kita telah baca tadi, yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Di satu sisi ia percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang Maha Kuasa. Itu sebabnya dia menyebut dia sebagai yang Maha Kuasa. Dan sisi yang lain, ia memandang Tuhan adalah pribadi yang kejam. Sekali lagi, pandangan atau persepsi yang keliru kepada Tuhan akan menimbulkan keputusasaan. Dan pada gilirannya akan menjerumuskan orang ke dalam sikap apatis dan kepahitan. Semuanya itu, baik keputusasaan maupun sikap yang apatis dan kepahitan akan meruntuhkan masa depan. Lebih lanjut, dampak dari persepsi tentang Tuhan terhadap pengharapan adalah yang kedua. Persepsi yang benar terhadap Tuhan akan membangkitkan pengharapan. Saya ulang, persepsi yang benar terhadap Tuhan akan membangkitkan pengharapan. Hal inilah yang dapat kita lihat dalam diri Rut. Walaupun pengenalannya akan Allah bersifat terbatas, yaitu sejauh ia mengenal Allah melalui suaminya yang sudah almarhum, namun ia tidak meragukan akan kebaikan Allah. Walaupun ia melewati kesulitan yang tidak kalah beratnya dibandingkan dengan Naomi, yaitu sama-sama menjadi janda oleh karena ditinggal mati oleh suami mereka masing-masing. Namun keyakinan Rut terhadap Allah yang disembah oleh bangsa Israel sebagai Allah yang benar tidaklah menjadi goyah. Hal tersebut nampak dalam kalimat yang ia ucapkan kepada Naomi dan dicatat di ayat 16 sebagai berikut. Rut pasal 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Perhatikan, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Kata Allahmulah Allahku ini menunjukkan komitmen Rut yang teguh kepada Allah yang dipercayai oleh Naomi dan tentu juga oleh almarhum suaminya. Sedemikian teguh komitmennya tersebut sehingga ketika Naomi menyuruh Rut untuk pulang mengikuti Orpa, yaitu iparnya, sebagaimana yang dicatat di ayat 15, Rut menolaknya. Di ayat 15 ditulis, Naomi berkata kepada Rut seperti demikian. Berkatalah Naomi kepada Rut, telah pulang iparmu yaitu Orpa kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Artinya penolakan Rut terhadap kata-kata Naomi yang dicatat di ayat 15, yaitu penolakan seperti yang ditulis di ayat 16, bukan hanya penolakan untuk pulang kepada bangsanya, yaitu bangsa Moab, seperti yang telah dilakukan oleh Orpa, iparnya. Tetapi juga penolakan untuk kembali kepada para Allah atau berhala yang disembah oleh bangsa Moab. Penolakan yang menunjukkan bahwa kesukaran yang ia alami tidak menggoyahkan imannya kepada Allah dari Abraham, Ishak dan Yakub. Dengan kata lain, kesulitan yang ia lewati tidak mengubah persepsinya terhadap Tuhan. Alhasil, persepsi yang benar terhadap Tuhan ini membangkitkan pengharapan dalam hidupnya. Pengharapan yang membuat dirinya tidak beranggapan bahwa masa depannya telah berakhir. Bahkan sebaliknya, ia memandang dengan iman bahwa hari esok masih terbentang bagi hidupnya. Sehingga di ayat 16 ia berkata kepada Naomi, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Dengan berkata bahwa bangsamulah bangsaku, secara tidak langsung Rut menyatakan ia percaya bahwa dirinya masih memiliki masa depan, yaitu hidup yang terhisap ke dalam perjanjian yang Allah buat
dengan Abraham. Perjanjian. Bahwasanya bangsa keturunan Abraham, yaitu orang Israel, bangsa dari mana Naomi berasal, akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Iman seperti itu akan berjalan seiring dengan pengharapan yang benar. Iman yang saya bahas dalam khotbah saya dalam ibadah untuk kaum profesi muda. Khotbah dengan judul From Doubt to Certainty. Dari keraguan kepada kepastian. Saya menganjurkan saudara untuk mengikuti khotbah tentang kehidupan Gideon ini. Gideon, seorang profesional muda yang dipakai Allah untuk maksud yang lebih besar daripada yang ia impikan itu. Melalui YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Firman Tuhan yang akan membangkitkan iman Anda. Dan yang akan menolong dirimu untuk hidup dengan berkemenangan. Iman yang sama yang juga ada di dalam diri Ruth. Sehingga walaupun ia tinggal bersama dengan ibu mertuanya yang hidup dalam keputusasaan, bersikap apatis terhadap masa depan, dan pahit hati terhadap Tuhan. Namun Ruth tidak tertular oleh semuanya itu. Ia tidak hidup berputus asa seperti Naomi, tetapi hidup dengan penuh pengharapan. Ia tidak bersikap apatis seperti Naomi, namun bersikap optimis terhadap hari esok. Ia tidak bersikap pahit hati terhadap Tuhan seperti ibu mertuanya. Namun tetap percaya bahwa Allah adalah pribadi yang dapat diandalkan. Hidup dengan pengharapan atau living with hope oleh karena memiliki persepsi yang benar terhadap Allah inilah. Yang membuka masa depan yang baru bagi Ruth. Dari seorang yang berasal dari bangsa Moab. Artinya bukan keturunan Abraham. Maka sebagaimana yang ditulis dalam Rut pasal 4 ayat 17. Dan yang telah saya uraikan dalam khotbah minggu yang lalu. Yang bersangkutan menjadi nenek buyut dari Raja Daud. Raja yang dipandang sebagai raja terbesar dalam sejarah Israel. Bukan itu saja. Di kemudian hari. Sebagaimana yang ditulis dalam Matius pasal 1 ayat 5 dan 16. Dari keturunan Rut. Lahirlah Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Artinya semua ini menunjukkan bahwa pengharapan yang benar, yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan, adalah pengharapan yang didasarkan pada iman dan persepsi yang benar terhadap Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus bukan hanya Maha Kuasa, tetapi juga adalah pribadi yang maha baik. Maka kesukaran yang sebesar apapun tidak akan membuat kita berputus asa. Sebaliknya, di dalam hidup dengan pengharapan atau living with hope, kita menyongsong hari esok yang tidak mengecewakan. Kalau firman Tuhan, yaitu pesan Allah ini berbicara kepada dirimu, dan Anda percaya akan hal itu, tulislah kata amin pada kolom komen di YouTube channel yang sedang saudara ikuti saat ini. Dengan demikian, saudara menyatakan imanmu kepada Tuhan dan meneguhkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kaitan antara persepsi dengan pengharapan serta semangat juang itulah yang terlihat dalam pengalaman Florence Chadwick, seorang perenang perempuan yang handal dari Amerika Serikat. Ia berusaha untuk menjadi perempuan pertama yang mampu berenang menyeberangi selat yang memisahkan antara Pulau Catalina dengan pantai California. Upayanya yang pertama yaitu yang ia lakukan pada tanggal 4 Juli tahun 1952 tidak berhasil. Hari itu kabut yang sangat tebal meliputi seluruh wilayah tersebut. Sehingga jarak pandang Florence Chadwick sangat terbatas. Sesudah berenang selama 16 jam, Chadwick menyerah dan ia minta agar dikeluarkan dari air. Ketika sudah berada dalam perahu penyelamat, ia baru mengetahui bahwa sesungguhnya ia tinggal 1 kilometer lagi dari titik tujuan. Chadwick berkata, saya tidak mencari-cari alasan. Tetapi kalau saja saya dapat melihat pantai tujuan, pasti saya akan mampu mencapainya. Karena sesungguhnya rasa frustrasi yang membuat dirinya berhenti berenang sebelum mencapai pantai bukan disebabkan oleh rasa kelelahan.
Tetapi karena kabut tebal yang menghalangi dirinya untuk melihat tujuan yang hendak ia capai. 2 bulan kemudian, Florence Chadwick kembali berupaya untuk menaklukkan Selat Catalina. Kali ini pun kabut yang tebal menyelimuti wilayah tersebut. Namun ia berhasil mencapai pantai California dan memecahkan rekor 2 jam lebih cepat dibandingkan perenang laki-laki yang memegang rekor sebelumnya. Ia berkata bahwa walaupun saat itu kabut yang tebal menghadang dirinya, namun ia terus berenang dengan membayangkan seakan-akan ia melihat garis pantai yang menjadi tujuan. Artinya persepsi tentang masa depan menumbuhkan pengharapan dan membangkitkan semangat juang dalam dirinya. Memang ada kalanya kesukaran bagaikan kabut tebal yang membuat mata kita tidak dapat memandang hari esok. Dalam situasi seperti itu, tetaplah memandang kepada Tuhan. Yaitu dengan berpegang dalam iman pada firman-Nya. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah pribadi yang kasih, kuasa, hikmat dan kesetiaannya tidak terbatas. Dan tetap untuk selama-lamanya. Dengan memandang kepada Yesus di dalam iman. Dan dengan berpegang pada persepsi yang benar terhadap Allah. Saudara tidak akan berjalan dalam keputusasaan. Tetapi hidup dengan pengharapan. Living with hope. Pengharapan yang membuat saudara tidak akan merasa pahit hati. Ataupun apatis oleh karena besarnya kesukaran. Sebaliknya sama dengan Ruth. Saudara akan hidup dalam awal kehidupan yang baru. Atau restart. Saudara tidak akan melangkah mundur ke belakang. Tetapi bergerak maju ke depan. Moving forward. Saudara tidak akan menyerah di dalam keputusasaan. Namun akan terus berjuang dalam iman. Untuk mencapai hari esok yang indah dan yang telah Tuhan janjikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kasih, kuasa, hikmat dan kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Tidak terganggu gugat oleh keadaan. Bahkan ketika semua di sekitar kami dalam keadaan yang tak dapat diharapkan, Engkau tetap dapat diharapkan. Ketika kami dalam keadaan tidak berdaya, kami tahu di dalam Engkau kami punya pengharapan. Karena pengharapan kami tidak tersandarkan pada keadaan sekitar kami. Maupun bergantung pada kemampuan kami. Tapi pengharapan kami bergantung pada Tuhan. Berdasar kepada Tuhan. Dan Engkau adalah pribadi yang dapat dipercaya. Kuasa-Mu tidak terbatas. Kasih-Mu tetap untuk selama-lamanya. Dengan percayakan hal itu, kami melihat hari esok dan kami melihat ada harapan pada hidup ini. Kami tidak mau berputus asa. Sebab kalau Allah yang kasih kuasa, hikmat dan kesetiaannya menyertai kami, menuntun hidup kami dan memegang masa depan kami. Kami tahu ada harapan untuk hidup kami. Tuhan Yesus, saya berdoa saat ini. Ulurkan tangan kasih dan kuasa-Mu. Mengangkat setiap orang yang hidup dalam keputusasaan. Memulihkan pengharapan dalam jiwa mereka. Dengan percaya kasih dan kuasa-Mu tidak terbatas. Dan tetap untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, ulurkan tangan mujizat-Mu. Menyembuhkan, memulihkan, membentangkan hari esok. Membuka jalan di saat tiada jalan. Membuka pintu yang tertutup. Dan menjamin hari esok. Kepada-Mu ya Tuhan Yesus kami berharap. Kepada-Mu ya Tuhan Yesus kami berserah. Kepada-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin.